Monumen Perang Dunia Kedua yang berada di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang berada di Duri. Kabupaten Bengkalis memiliki 11 kecamatan dan memiliki penduduk 537.142 pada data 2017 dengan luas wilayah 6.975,41 km persegi. Dan dalam 11 kecamatan ini, Kecamatan Mandau merupakan akses utama untuk sampai ke Monumen Perang Dunia Kedua ini. Monumen ini berada di tengah pemakaman yang ada di Kompleks Sagu Chevron Pacific Indonesia atau yang sekarang menjadi PT Pertamina Hulu Rokan, tak jauh dari landasan helikopter yang berada di kompleks. Ritonga TV, Facebook Watch, di follow ya. Dan yang belum subscribe YouTube Ritonga TV, di subscribe, ingat nyalakan loncengnya. Terima kasih. Tingginya monumen ini sekitar 3 meter, berupa beton dengan ubin hijau dan hitam yang bagian tengahnya berbentuk prisma segi empat. Bagian atas berbentuk persegi panjang dan ada tulisan berwarna emas dengan dua bahasa, Monumen Korban Perang Dunia Kedua dan Monument of World War II Victim. Pemerintah daerah Riau maupun pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama dengan perusahaan sebelumnya yang mengelola Burokan, yaitu PT Chevron, kurang merawatnya, apalagi mengungkap sejarah yang sebenarnya. Sedangkan warga Duri yang mayoritas pendatang juga tak banyak tahu sejarah itu, apalagi bisa melihat monumennya, karena tidak bisa sembarangan masuk ke area komplek Chevron Pacific Indonesia saat itu yang sekarang Pertamina. Dan sampai saat ini belum ada dokumentasi terperinci mengenai sejarah Perang Dunia Kedua yang berada di Duri ini. Menurut General Manager Polisi Government and Public Affairs PT Chevron Pacific Indonesia pada 2012, Usman Slamet mengatakan fakta sejarah terkait Perang Dunia Kedua yang belum terkuak di area ladang minyak perusahaan di daerah Duri, Provinsi Riau sangat penting untuk dikaji untuk kepentingan bersama. Menurut penjelasan daripada beliau, bahwasannya bisa disimpulkan perusahaan Chevron Pacific Indonesia sendiri sebagai pengelola daripada Burokan yang juga tempat beradanya monumen Perang Dunia Kedua ini juga tidak mengetahui sejarahnya secara terperinci, dan memang masih sangat belum bisa ditemukan detail sejarah tentang Perang Dunia Kedua yang berada di Duri ini. Namun menurut pengamat sejarah Dr. Andros Al-Buhari yang dituturkan pada Riau Senin tanggal 15 bulan 6 tahun 2020 menyebut bahwa lokasi itu merupakan kuburan massal para pekerja Romusa di zaman penjajahan Jepang dahulu. Dari sejarah yang ditelisik, ada ribuan pekerja paksa yang dikumpulkan jasadnya dan dikubur pada sebidang tanah tersebut. Jadi di lokasi monumen itu adalah kuburan massal victim. Mereka adalah Romusa pada zaman penjajahan Jepang. Pada masa itu, para pekerja Romusa sengaja didatangkan ke wilayah tersebut atau wilayah Duri untuk dipekerjakan paksa pada bidang pencarian minyak atau eksplorasi minyak bumi. Ada sejarah lain yang menyebutkan bahwa saat itu para pekerja paksa tersebut juga ditugaskan mencari emas di seputaran kawasan itu. Memang kita akui juga bahwa soal monumen ini sangat minim sekali informasi. Mereka adalah pahlawan tanpa nama. Sedikit sumber sejarah yang menerangkan tentang itu, karena pada zaman Jepang dulu seluruh dokumen-dokumen dimusnahkan. Lantas, monumen setinggi kurang lebih 3 meter ini merupakan pekuburan massal
yang menjadi tempat pusara bagi ribuan pahlawan tanpa nama tersebut. Tidak ada angka yang pasti soal itu, namun berkisar antara 10.000 sampai 20.000 jiwa yang dikuburkan massal di monumen ini. Sejarah monumen itu berawal ketika PT Kaltek Pasifik Indonesia yang kemudian berubah menjadi Chevron menemukan banyak tulang belulang yang terkubur saat proses pembuatan infrastruktur migas di Duri pada tahun 1950-an. Buat dugaan tulang belulang itu merupakan korban kerja paksa di zaman penjajahan Jepang atau Romusa, yang kemudian tulang belulang itu dipindahkan ke lokasi yang sekarang berdiri monumen ini di kompleks Chevron atau yang sekarang menjadi kompleks Pertamina, persisnya di kompleks Sago Pertamina Nurokan Duri yang saat ini. Dan perusahaan saat itu mengakui bahwa mereka adalah korban Perang Dunia Kedua. Pada saat Perang Dunia Kedua pada awal tahun 1940-an, Jepang menguasai dan mengambil alih fasilitas migas di Duri hingga Minas. Bahkan Jepang saat itu juga membangun rel kereta api karena menduga ada kandungan emas di Duri. Bukti rel kereta api masih ada di daerah Balai Raja yang dahulu dibangun oleh rakyat Indonesia yang dijadikan Romusa oleh Jepang. Itu nama gunung semua itu. Ini apa ini? Ini kan rumah sakit Kaltek itu. Dulu udah hebat sekali dulu zaman. Sekarang Pertamina. Jadi ini dokumen Jepangnya ya. Pertamina di Dubai itu nggak bayar orang.
Dan setelah kita tiba di kawasan kompleks Sago ini, kita akan masuk ke bundaran dan jalan lurus terus. Sampai di jalan ini kita kembali lurus terus hingga nanti kita sampai di filling station atau pengisian bahan bakar minyak daripada PT Chevron Pacific Indonesia atau ex Chevron Pacific Indonesia yang sekarang menjadi Pertamina. Setelah sampai pada tempat ini, filling station persis di sebelah kanan kita yang terlihat. Di depan sedikit lagi, lebih kurang 200 meter, ada jalan ke kanan dan kita akan masuk ke sana yang merupakan komplek pekuburan saat ini difungsikan. Oh, kan dari sini kan dari tembusnya. Iya, kenapa nggak yang Kristen? Ini tapi bukan orang-orang baik yang bilang. Dan kita sudah sampai pada kompleks Monumen Perang Dunia Kedua yang berbentuk piramid yang berwarna hijau. Dan jika kita melihat kondisi daripada Monumen Perang Dunia Kedua ini, rerumputan yang sudah cukup tinggi, dan pohon-pohon yang tinggi di sekitarnya. Dan kita melihat lantai atau bagian bawah daripada Monumen Perang Dunia Kedua ini sudah diselimuti oleh rumput, dan beberapa huruf daripada penulisan monumen ini sudah berwarna pudar, tidak lagi kuning emas. Melihat kondisi ini sangat miris, melihat situs sejarah yang terbengkalai.
dan semoga secepatnya dapat perhatian khusus daripada pemerintah Kabupaten Bengkalis dan juga pemerintah Provinsi Riau yang juga bekerja sama dengan perusahaan Pertamina Hulu Rokan untuk pemugaran daripada monumen Perang Dunia Kedua ini, bahkan juga untuk dapat membuka kembali sejarahnya sehingga dapat didapatkan sejarah detail tentang keadaan latar belakang daripada monumen Perang Dunia Kedua ini secara detail dan dapat menemukan dokumentasinya. Terima kasih, semoga bermanfaat.